Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ketemu lagi di materi PJOK. Kali ini materi untuk kelas 5 ya. Masih menggunakan buku BSD ya. Jadi buku sekolah elektronik yang sangat mudah cari, download mudah ya. Ini jadi saya sudah siapkan nih, ada BSD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sudah saya siapkan semuanya. Nah, kali ini karena saya akan di kelas 5, maka kita akan buka di kelas 5. Nah, di kelas 5 ini buku kelas 5 PJOK itu ada beberapa model ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 model. Kita bisa pilih salah satu. Ini kebetulan saya milih yang ini sudah saya buka ya. Sudah saya siapkan. Nah, kita masuk ke bab 3. Bab 3 yaitu aktivitas 6. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kiranya biar kita dimudahkan atau diberikan kemampuan oleh Allah untuk menerima materi dan selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke ya. Setelah kita berdoa, mudah-mudahan kita akan diberi apa yang sudah kita minta kepada Allah. Untuk bab 3 ini, kelas 5 ya, itu aktivitas senam. Nah, di sini ada gambar orang sedang melakukan senam. Kita akan lihat apa sih, kita lewati saja konsepnya ya. Konsepnya dibaca sekilas saja cukup. Oke. A. Latihan peregangan dan pemanasan. Ya, latihan peregangan dan pemanasan. Latihan peregangan bertujuan untuk meregangkan otot dan persendian yang kaku. Hal ini dapat mengurangi cedera yang disebabkan oleh otot atau sendi yang kaku, ya. Latihan peregangan dibedakan menjadi peregangan statis dan peregangan dinamis. Oke, nomor 1, peregangan ya, latihan peregangan statis. Bentuk-bentuk latihan peregangan statis ya. Yang pertama adalah mendorong leher perlahan-lahan ke depan, ke belakang, ke samping kanan dan kiri ya, atau kiri dan kanan. Menahan selama 8 hitungan ya. Terus meluruskan satu lengan ke atas, kemudian meregangkan ke samping kiri atau kanan, serta menahan selama 8 hitungan. Mendorong siku telapak tangan yang lain, dorong dilakukan di depan dada sehingga lurus, tahan selama 8 hitungan. Menarik telapak tangan ke kanan, ke atas, dan ke bawah, gerakan berpusat pada peregangan tangan. Tahan selama 8 sampai 10 hitungan atau 8 hitungan saja cukup ya kalau di SD kita biasanya itu. Oke, lakukan secara bergantian. Meluruskan kedua lengan ke atas, jari-jari tangan saling berkaitan. Kedua kaki jinjit, kemudian tahan selama 8 sampai 10 hitungan. Gerakan seperti arah gerakan ke depan dan ke belakang ya. Tidak seperti itu. Terus ini G, menjatuhkan pinggang ke arah kiri dan kanan. Tangan masih tetap bersilang. Tahan gerakan selama 8 hitungan. Dan seterusnya. H, menarik kaki kanan dengan tangan kanan ke belakang badan. Sehingga lutut ditekuk dan menahannya. Kedua tangan di depan ya. Oke. Ya, menarik lutut dengan kedua tangan di depan badan, tarik sampai menempel pada dada. Tahan selama 8
hitungan. Lakukan secara bergantian. J. Menarik pergelangan kaki dengan kedua tangan di depan depan badan maksud saya. Tahan selama 8 hitungan. Lakukan secara bergantian. Yang K. Memindahkan berat badan ke kaki kanan dan posisi jongkok selama 8 hitungan. Lakukan secara bergantian. Kemudian kedua kaki jinjit selama 8 hitungan ya. Jadi seperti ini. Ini ada gambarnya ya. Terus lakukan peregangan dinamis ya. Ini juga ada contoh-contohnya. Jadi kita bisa lihat ada videonya juga ada saya siapkan. Ya. Mula-mula berdiri tegak dengan posisi kaki dibuka selebar bahu. Kemudian tangan di pinggang dan pandangan ke depan. Kemudian miringkan kepala ke kiri dan ke kanan sebanyak 2 kali 4 hitungan ya. Anggukkan kepala ke bawah dan ke atas sebanyak 2 kali 8 nih biasanya kalau saya. Tengokkan kepala ke kiri dan ke kanan sebanyak 2 kali 8. Setelah itu putarlah kepala. Nah, kalau yang diputar ini saya tidak merekomendasi lagi sekarang ya. B. Lanjut B. Latihan kelenturan sendi bahu. Nah, di sini mula-mula berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan di samping badan. Rentangkan kedua tangan lurus ke samping. Putar kedua lengan tersebut dari mulai putaran perlahan-lahan, cepat dan putar dari kecil kemudian membesar. Gerakan ini dilakukan mulai dari gerakan memutarkan lengan ke arah kanan sebanyak 8 hitungan, kemudian dilanjutkan dengan gerakan memutarkan lengan ke arah kiri sebanyak 8 hitungan. Ya. Latihan kelentukan otot pinggang. Ini ada juga, silahkan dibaca anak-anak ya. Ini yang C ya, silahkan baca C. C terus D dibaca, silahkan. Ya, lanjut D ya, ini yang D dibaca. Ya, silahkan 1, 2, 3. Ada 3 gerakan, yang C, yang D, terus yang E, ada 2 gerakan. Silahkan dibaca. Terus yang F, ya, silahkan dibaca. Ya. Oke. Lanjut, masih 4, 5, 6 ya, masih ada gerakan seperti itu. Ya, terus berikutnya adalah latihan pelemasan. Untuk nomor 3 ini latihan pelemasan. Pelemasan dilakukan setelah melakukan olahraga atau senam ya. Langkah-langkah yang dapat kamu lakukan adalah sebagai berikut. Langkahkan kaki kanan ke depan, kedua tangan angkat ke atas lalu rentangkan badan, lemaskan. Busungkan dada ke depan, pada saat itu tarik napas dalam-dalam melalui hidung. Tarik kaki kanan kembali sejajar, jatuhkan kedua tangan, pada saat itu buang napas melalui mulut, melakukan gerakan ini bergantian. Ya, ganti kaki dan lain sebagainya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu. Ini coba saya akan carikan video tentang peregangan yang saya maksud tadi. Peregangan. Ya, ini mudah-mudahan mudah-mudahan internetnya tidak sulit, jadi biar bisa di-share screen ya. Nah, ini ya. Ini sudah ada contoh-contoh peregangan yang saya lakukan yang bisa kalian laksanakan di rumah. Seperti itu ya, silahkan disimak.
peregangan itu banyak sekali contohnya. Banyak sekali contohnya yang bisa kita adopsi, tergantung kita nyamannya seperti apa. Ada yang dengan peregangan aktif, ada juga yang tidak aktif, itu dengan berdiri diam. Tapi yang untuk zaman sekarang itu rata-rata dengan jalan ya, dengan bergerak gitu. Nanti insya Allah akan saya buatkan yang peregangan dengan cara berjalan atau lebih ke aktif ya, gerakan aktif. Oke, ikuti. Nah, ini contoh-contoh untuk peregangan yang contoh tadi ya. Nah, mendorong tangan ke depan lurus ya, pandangan tetap ke depan juga dan ke belakang, dorong juga tetap lurus ya. Jangan sia-siakan kesempatan untuk kita meregangkan otot supaya kondisi otot kita terjaga dan tidak terjadi cedera seperti itu ya. Anak-anak harus bisa mengontrol diri untuk melakukan pemanasan dan peregangan itu dengan baik ya. Kesempurnaan atau keseriusan dalam kita melakukan peregangan itu bisa membuat kita lebih bugar, membuat kita lebih siap dalam melakukan olahraga, apapun itu olahraganya. Nah, ini dilakukan sebelum olahraga ya, sedangkan pendinginan dilakukan setelah olahraga. Terus ini baru sampai kaki. Nah, kita akan beranjak nanti, ini masih statis ya, peregangan statis ini namanya. Statis itu tidak melakukan pergerakan yang dilakukan, ada pemanjangan dan pemendekan otot. Jadi cukup dari satu arah saja. Oke. Ya. Sudah lama tidak melakukan peregangan, jadi sambil mengingat-ingat apa lagi ini ya. Tapi alhamdulillah masih sedikit-sedikit ingat lah ya, mudah-mudahan dengan berjalannya waktu kita tatap muka, mudah-mudahan bisa kita ingat kembali. Oke, ingat ya anak-anak, peregangan harus dilakukan. Nah, ini sekarang kita mulai peregangan dinamisnya. Kalau tadi statis, sekarang dinamis, yaitu melakukan pergerakan yang panjang dan pendek pada otot atau pergerakannya pendek panjang lah gitu ya. Ada penarikan dan ada penguluran dan pemendekan otot. Oke. Oke, nah ini sebenarnya ini sudah tidak saya rekomendasi. Kalaupun direkomendasi, ini dilakukan sangat-sangat lembut, jangan tergesa-gesa ya. Jadi biar tidak melukai otot-otot. Jadi kita mau sehat malah nggak sehat kalau dilakukannya dengan hentakan yang tidak sesuai gitu ya. Karena di leher itu banyak otot-otot yang lembut gitu ya. Oke, nah ini gerakan sudah mulai tangan. Tangan pun harus lurus ya. Lurus dengan bahu, itu jangan melambai ke bawah gitu ya. Oke. Nah, sip. Nah, ini kalian bisa lakukan untuk olahraga apapun ini, karena saya lakukan ini olahraga pemanasan atau peregangan yang secara umum gitu ya, belum kepada khusus voli apa, basket seperti apa dan lain sebagainya, renang kayak mana gitu. Ini udah umum, bisa masuk ke semuanya gitu. Iya. Tergantung kalian dikembangkan sendiri, boleh. Yang penting jangan lupa harus berurutan. Kalau dimulai dari kepala,
berurutan ke bawah perlahan-lahan, terus kalau memang dari bawah ke atas perlahan-lahan, jangan atas, bawah, tengah, ganti-ganti dan tidak berurutan, maka nanti tidak akan maksimal. Ujung-ujung kaki perlu diregang, karena apa? Kita selalu berhubungan dengan tanah. Ketika kita bergerak, kalau tidak diregang dengan baik, maka yang akan terjadi ya bahaya untuk kaki-kaki kita ya. Mungkin seperti itu ya. Oke ya, alhamdulillah selesai. Iya, itu tadi salah satu contoh peregangan ya, seperti saya sampaikan di awal. Peregangan itu banyak macamnya, artinya banyak variasi-variasi gerakannya. Silahkan kalian melakukan yang seperti apa, tidak menjadi masalah selama tujuannya hanya untuk melakukan penyiapan otot supaya tidak menjadi cedera. Oke, mungkin itu saja. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Jangan lupa tetap semangat. Kita berdoa untuk kegiatan ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.